Indonesia memiliki kekayaan budaya yang kuat dan beragam. Begitu juga ketika masyarakatnya memandang prosesi pernikahan. Dalam melangsungkan prosesi pernikahan, berbagai suku memiliki budaya dan tata cara sendiri. Salah satu tradisi pernikahan yang unik yakni berasal dari suku Tidung. Suku ini umumnya mendiami Pulau Tarakan, Kalimantan Utara. Namun sebagai informasi, suku Tidung juga ada di daerah Sabah, Malaysia. Suku ini memiliki tradisi unik, yakni tradisi menahan buang air. Larangan tersebut biasanya berlangsung selama 3 hari sejak prosesi ijab kabul dilaksanakan. Tidak hanya itu, pasangan pengantin juga dilarang untuk mandi dan keluar rumah. Akan ada kerabat yang ditugaskan untuk mengawasi pasangan pengantin agar benar-benar tak melanggar tradisi tersebut. Masyarakat suku Tidung percaya bila tradisi tersebut berhasil dilakukan, pasangan pengantin akan terhindar dari kesialan di masa yang akan datang. Pernikahan akan lancar, makmur dan jauh dari perselingkuhan, perceraian, hingga kematian yang mengintai sang calon anak. Untuk mengatasi rasa mulas dan ingin buang air besar, biasanya pengantin hanya makan dan minum dengan porsi sedikit. Dengan begitu, pengantin akan dapat bertahan selama 3 hari. Seputar sejarah dan asal-usul dari suku Tidung. Penduduk suku Tidung berasal dari bagian utara Pulau Kalimantan. Suku ini merupakan suku asli Kalimantan, yang mana dulu pernah menjadi kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung. Namun, Kerajaan Tidung punah akibat politik adu domba dari pihak Belanda. Suku Tidung adalah salah satu suku asli Nunukan yang menganut agama Islam dan mengakui bahwa dirinya merupakan orang Dayak. Hal ini berbeda dengan suku-suku lainnya yang telah memeluk Islam, biasanya tidak menganggap diri mereka sebagai orang Dayak. Namun ternyata tak semua masyarakat Tidung menyebut diri mereka sebagai keturunan Dayak. Ada juga yang disebut dengan Tidung Ulun Pagun, kelompok di daerah pesisir. Ada beberapa versi terkait sejarah masyarakat Tidung sendiri. Versi pemerintahan Hindia Belanda dan versi pemerintah Republik Indonesia. Pertama, versi masyarakat Tidung meyakini bahwa nenek moyang mereka berasal dari daratan Asia yang bermigrasi. Saat itu terjadi eksodus manusia dari daratan Asia menuju pulau-pulau di sebelah timur dan selatan. Mereka diduga mendarat di pantai timur Provinsi Kalimantan Utara, yaitu sekitar daerah Labuk dan Kinabatangan. Lalu mereka menyebar ke daerah-daerah pesisir pantai dan pulau-pulau di sebelah timur, seperti wilayah Tarakan, Bulungan Nunukan, dan Pulau Sebatik. Kedua, versi Hindia Belanda yang mengatakan bahwa suku Tidung berasal dari Dayak Kayan. Versi ini diduga dilatar belakangi kepentingan politik tertentu, yang mana beberapa pemukiman penduduk Tidung lainnya diabaikan. Terakhir, versi pemerintah Indonesia menyatakan suku Tidung adalah Dayak pantai yang berasal dari daerah pegunungan di Menjelutung. Sementara suku Tidung yang mendiami Pulau Sebatik sebagai bagian dari Nunukan disebut sebagai Ulun Pagun atau orang kampung. Bahkan pemukimannya pernah berpindah-pindah dari satu pinggiran sungai ke pinggiran sungai lainnya. Orang Tidung memiliki bahasa daerah yang mirip dengan Melayu karena wilayahnya yang dekat dari Malaysia. Kelompok bahasa Tidung terdiri dari bahasa Tidung, Bulungan, Kalabakan, Murut Sembakung, dan Murut Serudung. Ada beberapa kebudayaan suku Tidung, seperti salah satunya seni yang diunggulkan dan dibanggakan. Contohnya yaitu seni pahatan yang ada di unsur alat musik atau berbagai instrumen bangunan. Bangunan ini berupa rumah adat, perkantoran, dan lembaga pemerintahan yang mencirikan karakteristik penduduk asli.